Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa mendapat kelimpahan barokah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas salah satu akhlak mulia dalam Islam yang dalam bahasa Arab disebut dengan hilm, orangnya namanya Halim, yang maknanya adalah tetap kalem meskipun dalam suasana tegang, suasana bikin marah, suasana bikin emosi. Diatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innamal ilmu bita'allumi." Hanyalah ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Maka berdasarkan hadis ini, tidak ada orang yang berilmu tanpa aktivitas belajar. Semakin efektif cara belajarnya, maka akan semakin maksimal ilmu yang didapatkan. Tidak ada orang yang berilmu dengan nyantai-nyantai, bermalas-malasan, tanpa belajar. Tidak ada orang yang kerjaannya tidur, bangun-bangun sudah berilmu. Kemudian yang kedua Nabi katakan, wa innamal hilmu bitahallumi. Hanyalah orang itu mendapatkan akhlak mulia, hilm, kalem, dalam keadaan sebenarnya pingin marah memuncak, illa bitahallumi, atau wa innamal hilmu bitahallumi, dengan cara latihan dan latihan untuk bisa mengendalikan diri. Ya, maka Nabi sampaikan di sini pada dasarnya umumnya orang. Umumnya orang atau kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu tidak punya sifat hilm. Memang ada orang-orang yang memang gawan bayinya orangnya kalem. Namun umumnya orang tidak demikian. Sehingga untuk bisa jadi orang kalem itu perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu boleh jadi menggigit bibir atau yang lainnya ketika ada perasaan ingin muntah, ingin meledak marah. Maka itu perlu latihan, perlu tekad. Diawali tentu dengan kesadaran saya itu temperamen, saya itu emosional, saya itu kalau marah meledak-ledak, saya itu kalau marah itu mengerikan. Pertama diawali dari kesadaran kalau punya akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik. Setelah punya kesadaran demikian, kemudian punya tekad serius untuk berubah, dilanjutkan dengan berlatih mengendalikan diri untuk tidak meledak ketika marah. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, namun sanadnya dhaif, pelajarilah ilmu, maka jadilah orang yang semangat belajar. Demikianlah semestinya orang Islam adalah orang yang semangat belajar. Dan secara umum demikianlah suasana yang ada di masyarakat kaum muslimin. Kalau Islamnya bagus, tentu banyak media-media belajar dari TPA sampai pengajian
bapak-bapak simbah-simbah pengajian husnul khotimah dan seterusnya. Ini terlepas ini belajarnya sudah efektif ataukah belum. Namun kita lihat masyarakat yang Islamnya bagus itu memang masyarakat ilmu. Ya, ramai dengan ilmu, ramai dengan kegiatan yang dekat dengan ilmu. Wa tulubu ma'al ilmi as-sakinah wal hilam. Kemudian ada kalimat yang menarik yang di sini disampaikan sebagai hadis Nabi. Di samping belajar ilmu, belajarlah sikap tenang dan belajarlah untuk hilm. Untuk jadi orang yang kalem. Maka tidak cukup hanya belajar ilmu. Namun belajar untuk menjadi orang yang punya pribadi orang yang berilmu. Kepribadian orang yang berilmu itu kalem. Itu kepribadian orang yang berilmu. Itu attitude orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tidak orang yang meledak-ledak. Kalau orangnya emosi meledak-ledak, itu bukan attitude orang yang, bukan perilaku orang yang berilmu. Orang yang berilmu seandainya marah ya tetap tenang, namun ya boleh jadi ya, karena orang yang kalem ini bukan berarti orang yang tidak punya marah. Tapi marahnya itu elegan, marahnya itu berkelas. Gitu orang yang kalem itu. Sebagaimana di pertemuan yang lewat telah kita bahas, orang yang tidak punya marah itu jelek. Orang yang lembek itu jelek. Tidak punya marah itu jelek. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, orang yang dibikin marah kok tidak marah itu apa kemarin? Orang yang dibikin marah namun tidak marah itu keledai, kata Al-Imam Syafi'i, bukan manusia. Maka harus punya marah gitu. Namun cara marah itu kan beda-beda. Ada cara ala jalanan, ada cara ala preman, ada ala preman kampung, ada kemudian preman terminal dan seterusnya. Namun ada marah yang kelas, marah yang elegan. Itu kan berbeda. Maka attitude orang yang berilmu itu marahnya kalem. Orangnya kalem dan orangnya tenang. Tenang di situ bisa artinya tidak suka tergesa-gesa, tidak suka kesusu, apa-apa ditimbang dengan baik. Nah dia orang yang tenang. Linu liman tu'alimuna waliman ta'allamuna minhu. Hendaklah kalian lembut kepada orang yang kalian ajari. Ini pesan pada para guru. Jadi guru yang baik itu sabar dan lembut sama murid. Karena di dunia murid itu banyak murid-murid kurang ajar. Banyak murid-murid yang beling, kurang ajar, nyakiti gurunya, punya pola tingkah yang nyebeli gurunya, itu banyak di dunianya murid. Namun guru itu juga manusia. Kadang marah, kadang jengkel, sehingga lanjutannya waliman ta'allamuna minhu. Sabar dan lembutlah engkau dengan orang yang dengan gurumu. Kalau orang itu kena marah guru sekali lantas pindah guru, maka nanti nggak pernah tuntas belajar. Tidak akan pernah tuntas belajar. Kalau kemudian sebel sekali sama gurunya pindah sekolah gitu, itu nanti sekolahnya pindah-pindah terus gitu. Nggak jelas lulusan mana gitu. Maka dalam belajar juga perlu sabar dan tenang. Karena guru itu juga manusia, bukan malaikat. Dia punya kesalahan, dia punya jengkel, dia punya perasaan, dia punya sebel dan seterusnya. Wala takunu min jababiratil ulama, janganlah kalian seperti orang-orang yang berilmu namun
namun sombong, fayaghlibu jahlukum alaikum. Kalau orang yang berilmu itu orang yang berilmu yang sombong, maka kebodohan itu mengalahkan kalian. Maka nanti sikapnya sikap orang yang bodoh dan bukan sikap orang yang berilmu. Ya, maka yang jadi pelajaran di hadis ini, carilah ilmu, di samping cari ilmu, carilah ketenangan dan sikap kalem. Berarti sikap kalem itu dicari dan diusahakan. Dicari dan diusahakan. Kalau tidak diusahakan, umumnya orang itu temperamen. Kecuali manusia-manusia khusus istimewa yang dari gawan bayinya memang kalem. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada salah satu sahabat yang disebut dengan Al-Asajji Abdul Qais, nama aslinya Al-Mungdir Ibn A'idh. Nabi mengatakan pada salah satu sahabat ini, inna fika khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Kamu punya dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu al-hilm wal anah. Yaitu hilm, tetap kalem meskipun emosi dan marah, wal anah, dan tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa menilai, tidak tergesa-gesa bersikap, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, tidak tergesa-gesa dalam bertindak, dan seterusnya. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai Nabi, dua akhlak ini satu hal yang saya usahakan, apakah anugerah Allah? Di lanjutannya hadis Nabi katakan, itu satu hal yang Allah anugerahkan pada dirimu. Maka ini menunjukkan bahasanya ada orang-orang yang istimewa, hilmnya itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang gawan bayinya orangnya tenang, orangnya kalem. Namun sekali lagi kalem itu terpuji, bukan kalem yang terpuji itu bukan artinya lembek, tidak punya marah. Dia punya marah, namun marahnya itu halus, marahnya itu berkelas. Sebagaimana Nabi itu beliau marah dan para sahabat tahu Nabi itu marah dengan wajahnya. Dengan roman mukanya para sahabat tahu Nabi marah. Kalau marah besar, sahabat mengungkapkan seperti buah delima yang dipenyet sehingga keluar bijinya. Kemudian contoh orang kalem, misalnya di sini ada seorang mencaci maki itu bahasa Jawanya misui, ya, misuh. Ya. Mencaci maki sahabat Nabi Ibnu Abbas. Dia ngomong mencaci maki. Setelah selesai ngomong, Ibnu Abbas berkata kepada budaknya, wahai Ikrimah, ungdur hal li rajuli hajatun fanaqdiha. Wahai Ikrimah, lihat apakah orang yang mencaci maki itu punya hajat, punya kebutuhan, perlu duit yang bisa kita tuntaskan, kita selesaikan. Orang tadi maki-maki itu perlu duit enggak gitu. Kalau perlu duit kasih duit ya. Habis maki-maki malah dikasih duit. Akhirnya orang tersebut menundukkan kepalanya dan malu. Ini masih manusia. Ini masih manusia. Ada lagi yang tidak manusia. Habis maki-maki orang, kemudian dikasih duit, ngeloyor pergi, nggak pakai malu. Ini kalau ini hatinya bukan hati manusia. Kalau masih manusia kayak gini, habis nyaci maki, terus kenapa sih bilang, dia perlu duit nggak itu? Kalau perlu duit kasih duit. Kasih duit. Akhirnya malu, dia menundukkan kepala, malu. Maka kita lihat respon Ibnu Abbas habis dicaci maki malah ngasih duit. Ini orang kalem. Orang yang tidak kalem habis dicaci maki ya ditunjuk. Bisa dimaki, ngunek-ngunek ya tempeleng gitu ya.
Ya, habis ngunek-ngunek itu malah dikasih duit. Namun ya sikap kalem semacam ini ya tidak cocok untuk semua orang. Tadi orangnya itu masih berhati manusia ataukah tidak? Ya. Kalau orangnya itu masih berhati manusia ya cocok. Artinya habis dia marah-marah, nyaci maki, dikasih duit, malu, besoknya lagi tidak akan berani jelek-jelekkan. Ini masih manusia. Tapi kalau ketemu orang yang hatinya bukan manusia, ini malah tambah kurang ajar. Oh, cara supaya dapat duit mencaci maki, ya kan? Ini nanti malah kesimpulannya demikian. Besok saya tak nyaci maki lagi biar dapat duit lagi. Ini kalau ketemu orang yang hatinya bukan manusia. Kemudian dan tentu hilm itu makin sifat hilm itu makin penting kalau untuk orang yang statusnya pemimpin, kepala, penguasa itu makin penting. Ngurusi banyak orang, banyak karakter dan ya hampir-hampir semuanya nyebeli semua gitu kan. Sudah banyak orang yang dipimpin, banyak yang nyebeli. Itu nanti bisa stres sendiri itu ya. Kalau tidak punya kalem. Dan di antara penguasa yang terkenal dengan kalemnya di dalam sejarah Islam itu adalah raja pertama dalam Islam, sahabat Nabi Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu terkenal sebagai orang yang sangat kalem menghadapi orang yang nyaci maki, orang yang bikin sebel itu beliau sangat terkenal sebagai orang yang paling kalem. Di sini dicontohkan ada seorang yang memperdengarkan kepada Muawiyah perkataan yang keras. Bayangkan. Ngomong atos sama raja. Itu kan ya, normalnya raja udah masuk penjara itu ya. Ngomong kasar sama penguasa. Penguasanya bukan presiden yang itu nanti harus menimbang suara DPR dan seterusnya. Ini raja ini. Yang tidak punya dewan pengendali DPR atau apa yang lainnya. Ini ada orang yang ngomong keras kepada Muawiyah. Maka karena demikian keterlaluan ngomongnya sampai-sampai ada bawahan atau menterinya Muawiyah yang sampai jengkel itu sampai ngomong, "Lau akob tahu." Saya sarankan kalau dihukum saja orang itu. Nah, kebangetan ngomong. Namun Muawiyah memilih sikap, inilah astahi an yadiqa hilmi an dambi ahadin min ra'iyati. Aku malu hilmku, sifat kalamku itu jadi sempit gara-gara kesalahan salah satu rakyatku. Kemudian ada kisah yang lainnya, namun wallahu a'lam tentang kebenarannya, ada yang meragukan kisah ini. Satu ketika Muawiyah membagi-bagikan semacam karpet dari kulit, kemudian sehingga ada karpet dari kulit yang dikirimkan kepada orang tua di kota Damaskus, dan dia tidak suka dengan karpet tersebut. Akhirnya si kakek tersebut malah bersumpah untuk memukul kepala Muawiyah. Dia datang kepada Muawiyah dan mengkabarkan tentang sumpahnya. Muawiyah berkata kepadanya, penuhi nadarmu
Penuhilah nadarmu, warfuk bisyikhi, dan bersikaplah lembut dengan orang tua. Ini di satu sisi ini menunjukkan ke kalemnya Muawiyah. Ada orang yang bernadar atau bersumpah untuk mukul, padahal itu rakyatnya, dipersilahkan. Ada seorang ada budak miliknya Abu Dzar. Ada seorang budak milik sahabat Nabi namanya Abu Dzar, dan budak ini mematahkan kaki kambing miliknya Abu Dzar. Maka Abu Dzar selaku pemilik kambing bertanya, siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Budaknya mengatakan, aku lakukan hal itu sengaja untuk membuatmu marah supaya engkau memukulku, setelah itu engkau berdosa. Fakal, maka Abu Dzar pemilik kambing yang kaki kambing itu patah mengatakan, aku akan bikin marah makhluk yang mengompor-ngomporimu untuk membuat aku marah. Aku akan bikin marah setan yang mengompor-ngomporimu untuk membuat aku marah. Akhirnya sama oleh Abu Dzar, budak tersebut malah dimerdekakan. Nah, ini tentu orang yang demikian kalemnya. Ada orang yang bikin jengkel Abu Dzar, dan Abu Dzar itu faham kalau perbuatan orang ini bikin jengkel dia itu karena godaan setan. Dan setan ingin dia marah. Maka Abu Dzar mengatakan, aku akan buat marah setan yang ngompor-ngompori dirimu supaya aku marah. Dengan dimerdekakan. Kemudian ada lagi sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Satu ketika beliau dicaci maki oleh seseorang dan Adi hanya diam saja. Maka setelah orang yang nyaci maki, yang misuh-misuh itu selesai ngomong, Adi bin Hatim mengatakan, jika masih ada sesuatu yang mengganjal pada dirimu, sampaikan. Sebelum anak-anak muda kampung ini datang. Ini para pemuda kampung ini datang, silakan disampaikan. Karena mereka para anak muda kampung ini jika mendengarmu mengatakan hal ini kepada pimpinannya, mereka tidak akan rela. Ya, maka ini Adi bin Hatim, seorang yang ditokohkan di masyarakatnya, ketika dicaci maki, ya, silakan sampaikan sepuasnya. Mumpung tidak ada anak-anak muda kampung ini, kamu bisa ngomong sepuasnya. Kalau ada anak muda kampung ini, kemudian mereka dengar kamu mencaci maki saya seperti ini, kalau saya sih santai saja, mereka yang marah, gitu. Mereka yang tidak akan terima. Kemudian satu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz masuk masjid. Ini khalifah ini. Penguasa. Ya. Ini orang yang paling top di negaranya. Satu malam masuk ke masjid di malam yang gelap. Pas lewat di masjid dia melewati melewati kaki orang yang sedang tidur, lantas dia terpleset, tersandung kalau bahasa kita ya. Kesandung, kalau bahasa Jawanya berarti tersandung kaki tersebut. Maka karena kakinya itu disandung orang, yang tidur bangun. Dan itu suasananya gelap. Fa'arafa ra'sahu, dia bangun, mengangkat kepalanya sambil komentar. Dan ini yang dikomentari Khalifah. Amma jununun anta. Sinting kamu ya? Ini. Udah orang tidur ditabrak kakinya. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz merespon pertanyaan ini dengan santai.
dia nilai ini sekedar kalimat tanya biasa saja. Kamu sinting ya? Maka dijawab, enggak, saya enggak sinting. Gitu kan. Ya, Pak. Ya, ini kan jawaban orang kalem. Ya. Jawaban orang kalem. Orang yang enggak kalem enggak bisa jawab demikian. Orang yang tidak kalem tentu tidak bisa jawab demikian. Tidak bisa menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan biasa. Oh, dia tanya saya sinting atau bukan. Ya sudah saya jawab saya bukan, saya tidak sinting gitu. Faham bi al-Haras, maka pengawalnya Umar bin Abdul Aziz yang punya keinginan untuk ini orang ini kurang ajar sama khalifah, ingin menghukum orang itu. Maka kemudian Umar berkata kepada pengawalnya, tidak usah. Inama sa'alani amma janunun. Orang itu cuma tanya biasa saja, apakah kamu sinting? Ya sudah, fakultulah, dan sudah selesai, sudah saya jawab. Saya tidak sinting, selesai. Kemudian ada seorang menjumpai Ali bin Husain, terkenal dengan seorang ahli ibadah, keturunan Nabi, anaknya Husain bin Ali. Orang Arab itu punya kebiasaan sebagai bentuk dalam mindset mereka, di antara bentuk berbakti sama atau banyak mereka di antara bentuk berbakti sama orang tua itu namai anak dengan nama bapaknya. Itu dinilai sebagai bentuk memuliakan dan berbakti sama ayah. Itu anak dikasih nama dengan nama ayahnya si ayah, ayahnya ayah. Jadi Ali bin Husain bin Ali. Husain ngasih nama anaknya dengan nama bapaknya. Ali bin Husain bin Ali. Itu dalam mindsetnya orang Arab atau banyak orang Arab itu bentuk berbakti sama ayah. Ya, ada seorang menemui Ali bin Husain bin Ali radhiallahu anhuma lantas mencacinya. Yang marah mendengar cacian orang ini malah budak-budaknya Ali bin Husain. Ali terkenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Sebagai orang yang kalem, Ali Zainal Abidin mengatakan mahlan, sabar, jangan emosi. Lantas thumma aqbala, kemudian beliau mendatangi orang yang ngunek-ngunek orang yang mencaci tadi sambil mengatakan ma sutira angka min amrina aktsar. Kejelekanku yang tidak kamu ketahui lebih banyak lagi. Lebih banyak daripada kejelekanku yang engkau ketahui. Nah, setelah itu malah ditanyai, alaka hajatun nu'inuka 'alaiha, apakah engkau perlu bantuan finansial, duit, apa-apa yang bisa kami berikan? Habis nyaci maki malah ditawari duit. Mau duit enggak? Mau duit? Tidak. Itu habis nyaci maki malah ditanyai mau duit atau tidak. Kayak tadi seperti sahabat Ibnu Abbas ya. Tapi kalau tadi di sahabat Ibnu Abbas itu syatem, mencaci maki. Kalau ini cuma mencela, lebih rendah. Fastahya rajulu, maka orang itu jadinya malu. Habis nyaci maki malah mau dikasih duit. Akhirnya Ali Zainal Abidin memberikan kepadanya khamisah kain. Kanat alaihi, yang itu semula dipakai, kain bagus yang semula dipakai oleh Ali bin Husain dikasihkan sama orang yang mencacinya, mencelanya.
habis itu ditambah uang 1.000 dirham. Banyak sekali ini. Ya, habis nyaji orang malah dapat duit 1.000 dirham ditambah baju bagus berkelas. Ini kan untung sekali. Dan tidak main-main ngasih duitnya 1.000 dirham. Kalau mau tahu, kalau kita pengen punya gambaran 1.000 dirham, sederhananya kurang lebih 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Berarti ini dapat berapa? 100 dinar. Zaman Nabi, zaman dulu, sampai zaman sekarang, sampai hari ini, seekor kambing itu harganya 1 dinar. Seekor kambing itu harganya 1 dinar. Kambing berapa harganya? Kurang lebih 4 juta. 4 juta ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Sekitar ya anggap saja sekitaran 3,5 atau sampai 4 juta. Dapat seekor kambing? Dapat. Zaman Nabi sampai sekarang harga seekor kambing itu 1 dinar. Orang ini dikasih berapa tadi? 1.000 dirham. 1.000 dirham sama dengan 100 dinar. Sama dengan berapa kambing? 100 ekor kambing, bayangkan. Habis ngunek-ngunek malah dikasih duit. Ini kambing 100 ekor, sana bawa pulang. Masya Allah, 100 ekor kambing, 100 ekor kambing. Ruangan ini kayaknya nggak cukup kalau untuk muat 100 ekor kambing ya. 100 ekor kambing. Hadiah gara-gara mencela dan mencaci. Dikasih 100 ekor kambing. Ini menunjukkan beliau orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Ngasih 1 orang 100 ekor kambing. 1 orang. Dermawannya luar biasa. Berarti beliau orang kaya yang dermawan. Habis itu beliau orang yang sangat kalem. Orang yang sangat kalem. Dicaci maki tidak meledak, tidak marah karena beliau merasa saya terlalu mulia kalau harus melayani orang ini. Malah dibuat malu karena beliau tahu ini masih berhadapan sama orang yang hatinya manusia. Yang sulit itu ya kalau tadi berhadapan dengan orang yang bukan hatinya tidak manusia. Jadi tidak mempan tidak bisa dibuat malu. Ya harus disikapi kasar baru kemudian sadar. Ya, disikapi kasar baru sadar atau agak sadar. Tapi kalau malah dibaiki itu tidak sadar-sadar. Jadi apa yang kita baca, kita dengar di kesempatan pagi hari ini ya itu tidak cocok berlaku untuk semua orang. Karena ada orang yang malu sadar kalau dibaiki. Habis berbuat jelek dibaiki itu malu sadar. Karena ada orang-orang yang hatinya demikian jahat, yang dia itu tidak sadar, ya kecuali kalau nggak dikasari, dibalas kasar. Baru apa namanya dalam bahasa Jawa kepentok, gitu. Baru ketanggor, nah itu baru agak-agak sadar. Oh iya ya, gara-gara nyaci maki orang saya babak belur. Nah, gitu. Kemudian agak sadar besok hati-hati ngomongnya. Gitu. Jadi kalau orang itu hatinya jahat, nyaci maki orang malah dapat duit, besok nyaci maki lagi, mudah-mudahan dapat duit lagi. Besok nyaci maki lagi, ya mudah-mudahan dapat duit lagi. Itu kalau orang yang hatinya demikian jahat. Maka orang yang hatinya demikian keras, jahat, itu baru ketanggor, kepentok, diguduk orang,
ditempeleng orang, babak belur, baru sadar. Oh iya, saya ngomong jelek tadi. Fakana rajulu ba'da dzalika, maka akhirnya orang yang mencaci Ali bin Husain bin Ali mengatakan asyhadu annaka min auladi rasul. Saya betul-betul bersaksi engkau itu memang keturunannya Nabi. Kemudian waqala rajulun lil Wahab bin Munabbih, ada seorang ulama tabi'in namanya Wahab bin Munabbih mendapatkan laporan dari seseorang, inna fulanan syatamaka. Wahai Wahab, itu ada si A yang mencaci makimu di belakang. Maka orang yang kalem, Masya Allah, beliau mengatakan, ma wajada syaitanu baridan ghairaka, apakah setan tidak menjumpai pengantar atau pak pos yang mengantarkan berita keburukan selain dirimu? Ya, maka kalau umumnya orang atau banyak orang ketika ada orang yang ngasih laporan, dia itu di belakang itu menjelek-jelekkan. Itu banyak orang yang kemudian setelah itu dia marah, ternyata dia kurang ajar ya. Orangnya gini. Namun kalau beliau ya bersikap demikian kalemnya dan menilai bahasanya orang yang ngasih laporan seperti itu dia jadi utusannya setan. Ya, maka di antara ya mungkin di antara prinsip yang tidak salah ya, kapan itu ya, mungkin yang dipegangi oleh sebagian orang, bahasa bebasnya silahkan jelek-jelekkan saya namun jangan sampai kepada saya, supaya kita kalau ketemu ya tetap bisa senyum manis itu. Jadi ya, omongan orang di belakang tidak dia pedulikan selama itu ngomongnya di belakang dan tidak kemudian tahu sendiri kalau ngomongnya adalah ngomong yang jelek dan buruk dan memburukkan dan menjelekkan. Ya, namun sikap bin Munabbih ini ya, bukan sebuah harga mati. Ya, boleh saja karena lembutnya orang punya sikap semacam ini. Wahab bin Munabbih marah kepada orang yang ngasih laporan tentang adanya orang lain yang suka mencaci maki. Namun ya ini tidak jadi opsi tunggal dalam bersikap. Boleh saja orang punya opsi yang lain, ya, semacam ya, ketika dia tahu bahasanya pemberi informasi ini orang yang terpercaya, maka kemudian dia bisa bersikap waspada dengan orang itu. Orang itu di depan saya manis, ternyata di belakang mencaci maki. Dia adalah orang yang bermuka dua. Saya harus waspada, saya harus pandai-pandai bersikap dengan orang semacam ini. Karena ini laporan dari orang yang terpercaya. Bahkan dia punya buktinya. Gitu. Jadi sikap Wahab bin Munabbih itu bukan opsi satu-satunya. Karena menimbang maslahat, kebaikan yang ingin diwujudkan sebesar-besarnya dan keburukan yang ingin diperkecil sekecil mungkin, maka boleh jadi ada pertimbangan yang lain. Dinilai ini satu hal yang manfaat supaya bisa tahu posisi si A, si B, dia itu kawan ataukah sebenarnya lawan. Dia itu musuh ataukah sebenarnya kawan baik. Kalau ternyata dia musuh, ya kenapa saya sikapi dia sebagai kawan. Boleh saja orang bersikap
Demikian. Kemudian kita lanjutkan tentang akhlak mulia yang lain, yaitu memaafkan dan lemah lembut. Ketahuilah bahasa yang dimaksud dengan memaafkan, Anda berhak atas satu hal, kemudian hak tersebut Anda gugurkan. Kita punya hak, kemudian hak tersebut kita gugurkan. Wa tu'addu anhu, dan dianggap sudah selesai. Contohnya kalau mungkin di antara memaafkan dalam memaafkan kisos ataukah memaafkan denda. Dia harus bayar denda kepada kita punya hak mendenda dia, menerima denda dari dia, kemudian kita maafkan. Itu namanya memaafkan. Dan memaafkan itu berbeda dengan sikap kalem atau hilm. Berbeda juga dengan menahan amarah. Boleh jadi orang itu menahan amarah namun tidak memaafkan. Karena orang itu menahan amarah itu boleh jadi membiarkan dan boleh jadi memaafkan. Boleh jadi membiarkan, cuma dibiarkan, tidak dimaafkan. Cuma dia tidak marah, dia tahan marahnya, dimaafkan tidak, cuma dibiarkan. Saya terlalu sibuk, terlalu mulia kalau ngurusi dia. Gitu. Tentang memaafkan Allah berfirman di surat Al-Imran, wal afina 'anin nas, di antara akhlak orang yang bertakwa adalah memaafkan orang lain. Kemudian di surat Asy-Syura ayat yang ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki dan maaf itu menjadi sebab baiknya orang yang dimaafkan, maka ada jaminan pahala untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 kalimat. Yang 3 kalimat ini Nabi mengubah mindset kita. Supaya kita tidak punya pola berpikir sebagaimana umumnya orang. Umumnya orang beranggapan sedekah itu mengurangi harta. Maka Nabi katakan, mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Karena Allah ganti sedekah itu dengan keberkahan yang nilainya jauh lebih besar daripada kadar dan nominal harta yang dikeluarkan. Atau minimal dengan bersedekah orang mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar daripada nominal yang berkurang. Kemudian banyak orang punya pola berpikir memaafkan itu hina. Mulia, gagah, hebat itu ya kalau balas. Maka Nabi katakan, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidaklah menambahkan pada seorang hamba gara-gara memaafkan kecuali kemuliaan. Maka memaafkan itu menjadi sebab makin mulianya seorang hamba. Sisi mulianya yang pertama di hati orang yang memaafkan. Masya Allah ya. Beliau berkenan memaafkan kesalahan saya. Maka ketika orang itu sadar dia salah, betul-betul sadar kalau salah, kemudian dimaafkan, maka dia akan melihat bahasanya orang yang memaafkan itu demikian mulia di pandangannya, di hatinya. Kemudian yang kedua, boleh jadi mulia ini bertambah karena pandangan publik. Orang-orang melihat, oh dia kok
Ya, ya, Masya Allah dia ini dan memaafkan. Dia diganggu, disakiti dan memaafkan. Luar biasa akhlak mulianya. Dia tambah mulia. Namun perlu diketahui bahasanya tidak semua memaafkan itu terpuji. Memaafkan yang terpuji itu memaafkan dalam keadaan mampu membalas. Memaafkan karena merasa tidak bisa membalas itu namanya hina. Bukan mulia dan memaaf. Orangnya krempeng gitu, diganggu sama orang yang tinggi besar kuat. Ya, akhirnya ya, saya maafkanlah orang itu. Ya, padahal dalam keadaan dia memang tidak mampu membalas. Nah, ini bukan memaafkan yang terpuji, ini kehinaan. Ini namanya jadi orang hina. Diganggu orang cuma diem saja karena tidak bisa membalas. Kalau yang namanya memaafkan yang merupakan sifat mulia itu syaratnya dalam kondisi mampu membalas. Ini ada orang yang ganggu, dibalas, ya, misalnya balas, nonjok, nempeleng, ninju bisa, namun tidak dilakukan. Maka ini akhlak mulia memaafkan. Non tidak semua orang itu demikian juga tidak semua orang layak untuk dimaafkan. Orang yang dimaafkan itu adalah orang yang berbuat salah dan itu bukan kebiasaannya. Sehingga kesalahannya itu statusnya ketergelinciran. Aslinya orang baik. Non pas kepleset sehingga ganggu orang. Ini kalau dimaafkan ini akan jadi pelajaran penting bagi dia untuk hati-hati. Karena dia aslinya orang baik, kepleset berbuat buruk, dia menyesal, sedih sekali saya kok berbuat seperti itu, saya kok ngomong seperti itu. Nah, ketika dimaafkan, dia akan lebih baik. Lain halnya dengan orang yang berbuat jelek dan itu jadi kebiasaan. Itu cocoknya tidak dimaafkan. Namun dibalas, namun dihukum, mendapatkan hukuman atas perbuatannya dan tidak dimaafkan atas kesalahannya. Itu dua jenis orang dalam berbuat salah. Dan ini diambil dari surat Asy-Syura ayat yang ke-40, faman afa wa aslah. Siapa yang memaafkan dan dengan memaafkan itu dia membuat makin baik orang yang dimaafkan. Nah, itulah yang ada ganjarannya dan pahalanya. Kemudian yang ketiga Nabi katakan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah ada seorang yang tawadhu kepada Allah atau karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Tidak ada satupun orang yang tawadhu karena Allah atau kepada Allah. Ini boleh diartikan kepada Allah dan boleh juga karena Allah. Tawadhu kepada Allah artinya kemudian menjadi orang yang rajin beribadah. Ini sebagai bentuk ketawaduan kepada Allah, tidak sombong untuk beribadah. Yang kedua, bila juga diterjemahkan dengan tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah. Artinya tawadhunya itu ikhlas karena Allah, bukan karena mencari pujian manusia. Namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu tawadhu atau low profil untuk dapat pujian manusia. Kalau ini tidak. Tawadhu'nya, low profilnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikannya. Kemudian dari sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabda Nabi untuk salah satu sahabat adalah sabda Nabi untuk semua kita. Wahai Uqbah, kata Nabi,
Ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Maukah aku beritahukan kepadamu akhlak paling mulia yang dimiliki oleh penduduk dunia dan penghuni akhir. Akhlak paling mulia di dunia dan di akhir. Dan ini akhlak yang luar biasa. Akhlaknya orang yang berkelas. Puncak akhlak mulia. Nabi katakan, tasilu man qata'ak. Jalinlah hubungan baik dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Kawan atau kerabat yang memutus hubungan, kita malah tetap baik. Misalnya kerabat misalnya. Dia tidak pernah mau ke rumah kita sering ke rumahnya. Dia tidak pernah ngutangi kita, namun kita jika diutangi, ya, kita utangi dia. Ya, atau putus hubungan dengan sahabat dan kawan. Ya, kita bolak-balik main ke rumahnya, sekalipun dia tidak pernah mau main ke rumah kita. Ada saja alasannya nggak mau main. Namun kita tetap baik kepadanya. Dia sering cuek pada kita, namun kita tetap perhatian dengannya. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa tu'ti man haramaka. Berilah harta kepada orang yang tidak mau memberikan harta kepada. Pas kita susah, nggak ada yang mau bantu. Kita minta bantuan si A, dia tidak mau bantu. Kita minta bantuan si B, tidak mau bantu. Setelah kita kaya, A datang minta bantuan, kita bantu. B minta bantuan, kita bantu. Padahal mereka dulu tidak mau bantu. Kemudian yang ketiga, dan maafkan orang yang zalim kepada. Kemudian diriwayatkan bahasanya nanti pada hari kiamat saat di padang mahsyar ada seorang yang berseru atau malaikat yang berseru memberikan pengumuman liyakum man waqa'a ajru 'alallahi. Hendaklah berdiri orang-orang yang mendapatkan jaminan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan orang yang menyakitinya. Itu tentang sejumlah dalil tentang memaafkan. Dan di samping memaafkan itu akhlak mulia, di samping meminta maaf itu, memaafkan itu akhlak mulia, meminta maaf itu juga akhlak yang tidak kalah mulianya, meminta maaf. Mudah menyadari salah, kemudian meminta maaf. Ini juga akhlak mulia. Kebalikan darinya adalah sombong. Ada orang yang sombong tidak mau mengaku salah. Ini bentuk kesombongan. Ada orang yang sombong tahu salah namun tidak mau meminta maaf. Dan biasanya orang yang meminta maaf itu umumnya beralasan. Umumnya beralasan. Tolong maafkan saya ya, kemarin demikian. Saya itu sebenarnya demikian dan demikian. Umumnya akan beralasan. Supaya dimaafkan. Itu nanti akan di samping kalimat minta maaf dia akan namun atau sebelumnya ada orang yang meminta maaf namun sebenarnya tidak minta maaf. Jadi ada sebagian orang itu di masyarakat kita kita jumpai orang yang minta maafnya itu lucu, minta maaf tapi kok kalimatnya demikian. Tolong maafkan saya ya. Tapi ya itu terjadi karena kamu memang orangnya nyebeli sih. Nah, gitu. Maafkan saya ya kemarin ngomel-ngomel gitu ya. Tapi kalimat lanjutannya maafkan saya atas perbuatan saya kemarin ngomel-ngomel.
Tapi ya itu terjadi ya gara-gara dirimu sebenarnya. Kamu memang nyebeli banget kok. Ada ya orang yang minta maaf demikian. Dan ini banyak terjadi atau tidak terjadi pada perempuan. Dan ini ciri perempuan tidak solihah. Minta maaf kepada suaminya namun seperti ini. Dia kemarin cerewet, kemudian setelah itu, Mas minta maaf ya Mas kemarin banyak ngomong. Dia nggak mau nyebut dirinya cerewet. Kemarin banyak ngomong. Tapi itu terjadi ya karena Mas itu nyebeli banget kok kemarin itu. Nah, ini kalau ini terjadi maka ini ciri istri tidak solihah itu. Ini ciri istri tidak solihah. Istri solihah tidak seperti itu. Meminta maaf tapi sambil nusuk gitu. Itu minta maaf sambil nusuk, ngasih roti tapi bawahnya itu pisau gitu. Ini namanya minta maaf yang tidak harus minta maaf, itu minta maaf yang kayaknya minta maaf padahal tidak minta maaf. Ya orang yang minta maaf tidak akan seperti itu, tidak akan ada kalimat tambahan seperti itu. Ya tolong paling orang yang minta maaf beralasan. Dan dah titik tanpa nusuk orang yang dimintai maaf. Minta maaf kemarin cerewet, saya banyak ngomong, saya emosional gitu. Saya sedang mungkin datang bulan, tolong maafkan saya, enggak. Ya sudah titik di situ. Tidak malah sambil nyalahkan orang yang dimintai maaf. Ya tidak seperti itu orang minta maaf. Minta maaf yang tulus, minta maaf yang asli, minta maaf yang tulen, itu ya, sedang minta maaf paling banter ditambahi alasan. Dan tanpa ditambahi kalimat menyudutkan orang yang dimintai maaf. Gitu. Ya, karena umumnya orang minta maaf itu beralasan, maka minta maaf yang memaafkan yang mulia itu adalah memaafkan tanpa mempermasalahkan alasan minta maaf. Jadi dia mau ngomong apa setelah minta maaf beralasan begini-begini semuanya diiyakan. Ya, sudah saya maafkan. Ya, sudah saya maafkan. Jadi tidak menimbang. Sebagian orang sebelum ngasih maaf menggugat dulu alasannya. Menggugat dulu alasannya. Mempermasalahkan alasan yang disebutkan. Dia beralasan maaf kemarin saya banyak ngomong, itu malah di-cut. Jangan ngomong banyak ngomong, ngomong saja cerewet. Saya begini-begini gitu. Enggak, kamu enggak begitu-begitu kok kemarin. Nah gitu kan. Jadi alasannya itu disanggah. Akhirnya kemudian dia muter-muter cari alasan disanggai semua. Tapi ujungnya ya sudah, tapi saya maafkan kok. Jadi proses untuk mengatakan saya maafkan itu sambil menyanggah alasan-alasan yang diberikan. Nah ini cara memaafkan yang cara memaafkan yang tidak tulus. Ya, memaafkan tapi tidak tulus. Kalau tadi minta maaf yang tidak tulus karena minta maaf sambil nusuk. Kalau ini memberi maaf namun tidak tulus. Jadi ujungnya dimaafkan namun sebelum dikasih ujung itu dihantemi dulu. Dihantemi dulu. Kemarin saya cerewet karena saya pas haid. Enggak. Haidnya itu 2 hari setelah itu kok saya tahu. Nah, gitu. Saya tahu kok. Kamu udah haid kok. Gitu. Nah, itu terus nanti beralasan apa lagi kemudian pokoknya dibantain semua. Gitu. Nah, meskipun ujungnya ya sudah nggak apa-apa saya maafkan dah. Nah, gitu. Nah, itu memaafkan yang tidak tulus.
Kalau memaafkan yang tulus itu tidak mempermasalahkan alasan. Alasannya diterima semua. Namun perlu diketahui bahasanya di dunia orang minta maaf itu bisa dipastikan semua alasan yang disampaikan oleh orang yang bersalah supaya dimaafkan itu kalau tidak bohong kecampuran bohong. Itu sudah kaidah di dunia meminta maaf itu. Kalau orang itu merasa bersalah dan minta maaf dan mengajukan alasan supaya lebih dimaafkan, alasannya itu kalau tidak bohong, kecampuran bohong. Tadi misalnya maaf kemarin saya cerewet, saya pas lagi emosional karena emosi tidak stabil karena sedang haid misalnya. Padahal dia tidak haid. Tapi bohong. Itu orang beralasan. Itu kalau tidak bohong, kecampuran bohong. Sebenarnya pas itu maksudnya itu niatnya jahat, tapi ketika minta maaf, dia kata maksud saya itu tidak demikian kok, maksud saya itu begini. Gitu. Oleh karena itu orang yang karena tahu bahwasanya orang yang minta maaf itu pasti bohong. Kalau beralasan itu pasti bohong. Maka minta maaf yang lebih bagus itu maafkan saya merasa bersalah. Saya berusaha untuk memperbaiki. Itu nggak usah banyak beralasan. Kalau orang minta maaf kemudian beralasan itu bisa dipastikan nambah dosa. Jadi minta maaf yang tulus itu saya minta maaf, saya kemarin salah, saya menyesal, saya sungguh sangat menyesal telah menyakitimu. Gitu. Tolong maafkan saya berjanji untuk lebih baik. Gitu. Jadi tidak beralasan, karena beralasan itu seringkali kalau tidak murni bohong, nanti dicampur kebohongan. Sehingga meminta maaf yang lebih berkelas itu adalah maafkan saya salah, saya menyesal, saya sedih atas perbuatan saya, gitu-gitu. Jadi memaafkan yang tulus itu tidak mempermasalahkan alasan. Kemudian meminta maaf yang lebih bagus, memaafkan yang lebih bagus lagi, yang lebih berkelas lagi adalah memaafkan dan melarang orang yang minta maaf untuk beralasan. Saya tidak ingin, tolong maafkan saya atas perbuatan saya kemarin. Sebenarnya, udah mulai mau beralasan. Sebenarnya langsung di-cut, stop. Gak usah beralasan, nanti kamu tambah dosa kalau beralasan. Sudah saya maafkan. Sudah saya maafkan. Kamu gak usah beralasan, nanti kalau beralasan kamu tambah dosa. Saya tahu kok kalau orang beralasan pasti bohong. Sudahlah kamu gak usah beralasan. Cukup kamu minta maaf, saya sudah cukup itu. Sudah saya maafkan, kamu gak usah beralasan. Itu tentang masalah minta maaf dan memaafkan. Kemudian tentang kelemah lembutan kita baca sekilas dari Anas bin Malik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu rafiqun, zat yang lembut, yuhibbu rifqa, menyukai kelemah lembutan. Allah memberikan untuk kelemah lembutan satu hal yang tidak Allah berikan pada sikap keras dan kasar. Kemudian dalam Sahih dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Kelemah lembutan dalam berumah tangga, kelemah lembutan dalam berkawan dan bersahabat, kelemah lembutan dalam
belajar, kelemah lembutan dalam bekerja, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, siapa yang tidak memiliki lemah lembut, dia adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan satu atau dua. Ya boleh-boleh saja jika dikasih ya jabatan yang cocok, ya, yang nanti keberadaan dia di situ tidak akan merusak dan memang si pemimpin ini punya otoritas untuk memberi jabatan itu. Yaitu ya mirip-mirip seperti sikap yang tadi kita baca, habis caci maki malah dikasih duit gitu. Jika posisinya seperti itu, cuma duitnya bentuknya jabatan, karena nanti jabatan itu nanti berkonsekuensi duit. Gitu. Boleh-boleh saja, asalkan pertama pemimpin itu punya otoritas untuk ngasih jabatan tersebut. Kemudian yang kedua, keberadaan dia di jabatan itu akan memberikan manfaat untuk jabatan itu dan bawahannya. Dibungkem. Oh kalau itu suap jadinya, orang salah. Kalau orang bersalah, kemudian supaya orang tutup mulut untuk tidak menyampaikan yang melaporkan dan sebagainya, namanya suap. Dan itu bukan hilm, bukan hilm itu. Ada yang lain? Ya, monggo Mas Aris. Satu hal yang bagus di antara akhlak mulia adalah kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ketika kita bahas berapa itu 13 penyakit lisan, di antaranya adalah tarkul mira, meninggalkan perdebatan, ya, meninggalkan debat kusir. Ya, ini cuma ayel-ayelan, ya sudah saya tak ngalah, sing waras ngalah gitu. Nah, itu akhlak mulia dalam Islam. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.